Halo, selamat pagi. Andi Kumala, Kamarati Kusuma, dan juga pemirsa masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas terkait jelang laga ke-6 Grup C, round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana malam nanti skuad Garuda atau Timnas Indonesia akan menjamu elang hijau Arab Saudi yang akan berlangsung tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Lupakan kekalahan 0-4 atas Jepang, tentunya kita harus mengembalikan kepercayaan diri, motivasi dengan spirit yang tinggi. Tentunya kita semoga bisa meraih kemenangan perdana di hadapan pendukung sendiri malam nanti. Dan tentunya untuk membahas ini secara lengkap, detail dan mendalam, pada pagi hari ini saya sudah tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh salah satu komentator sepak bola yang sudah tidak asing lagi, yang berasal dari bumi Kawanua. Siapa lagi kalau bukan Bung Roni Pangemanan. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Bung Grep. Sehat ya, Bung ya? Pagi-pagi kita udah ada di sini. Iya dong. Top banget ini. Iya. Bung Ropan, mungkin bagaimana, Bung? Melihat Timnas Indonesia sendiri hadir di game ke-6 ini dengan kondisi terluka. Kita habis kalah 0-4, tapi itu bukan menjadi alasan. Malam nanti kita harus menang. Bagaimana melihat peluang Timnas kita menghadapi Arab Saudi malam nanti? Iya, saya pikir ketika kita bermain di kandang ya, kalah kita lawan Jepang, tentunya bagi STY ini pertaruhan besar buat dia. Ya kenapa saya bilang pertaruhan, ini menjadi harga mati. Kita harus dapat 3 poin. Karena dengan 3 poin itu akan menghidupkan peluang kita dalam persaingan di grup C ini untuk sampai ke 2025. Karena kita masih ada 4 pertandingan di 2025. Australia, Bahrain di Maret, dan Cina lawan dan juga dengan Jepang di Juni. Jadi itulah pentingnya pertandingan pada malam ini untuk semua pemain fokus untuk bisa mendapatkan poin. Tapi itu kan tidak mudah ya buat saya. Karena Arab juga berbeda dengan luar biasa. Ya. Pergantian pelatih dari Mancini ke Renat itu bagus. Kenapa Arab memilih Renat tidak mengambil pelatih baru misalnya? Karena dia ingin untuk pelatih itu bisa mendapatkan suatu chemistry yang kuat. Karakter yang dia tahu ya, Renat ini kan kita tahu bersama. Di Piala Dunia di Qatar, dia menangani Arab Saudi dan mengalahkan Argentina. Bang Grep ya. Sehingga dia bisa mendapatkan pemain-pemain pilihan yang dia inginkan, dan itu yang dia ambil untuk menghadapi Australia, dan mereka tampil bagus melawan Australia ya, luar biasa, bisa unggul dalam ball position lawan Australia, sangat baik, bahkan hampir menang. Kalau tidak ada VAR yang menganulir gol di menit 93 dari Sultan Al Ghanam waktu itu, dan akhirnya mereka bisa menerima dengan hasil imbang. Jadi mereka datang ke sini juga mereka ingin menang. Karena bagi Arab, mereka menang dengan 3 poin, itu akan menghidupkan juga, mereka langsung lolos bersama dengan Jepang. Karena mereka tahu Jepang udah pasti lolos. Tinggal perebutan tempat kedua bersama dengan Australia yang mereka kejar. Jadi mereka mendapatkan hasil yang luar biasa lawan Australia, karena Australia akan ke kandang mereka. Makanya mereka datang ke Jakarta harus bisa menang, bukan cuma kita. Mereka perlu menang, jadi harus hati-hati bagi STY. Jadi pasti ketat lah malam ini pertandingan. Pasti ketat, ya. Dan mungkin yang sepeninggal Mancini sendiri, Arab juga terbukti bermain lebih agresif ya, lebih agresif, terbukti mereka main imbang kan pada saat Australia. Mungkin kira-kira apa yang harus dilakukan STY menghadapi Arab yang sekarang di bawah pelatih si Renard ini? Semoga STY melihat ya apa yang dimainkan oleh Arab menghadapi Australia. Mereka bermain dengan 4-1-4-1. Dan ada beberapa pemain yang tidak dimainkan ketika kita bermain imbang 1-1 dengan Arab di Jeddah, yang dibawa oleh Renard. Misalnya Faisal Al-Qadim ya. Jadi dia bermain di tengah sebagai poros dia. Ini sangat bagus permainan dia. Kemudian dia masih bisa menempatkan satu pemain yang mencetak gol ke gawang Argentina, Seire ya, Al-Seire kalau nggak salah di depan. Dan itu yang menjadi modal kuat buat mereka untuk menghadapi kita. Jadi kalau bagi STY bermain dengan lebih bertahan counter tidak akan mungkin kita bisa menang. Jadi harus bermain terbuka. Harus bermain terbuka. Kita kan butuh poin. Ya, butuh menang. Jadi kalau kita bermain dengan lebih bertahan, untuk apa bermain di kandang di hadapan publik sendiri kita bertahan dan counter. Dan ini pasti akan Arab ya, apalagi Arab ingin menang. Arab pasti akan bermain terbuka melawan kita. Dan kalau Arab bisa membuat 1 gol lebih dulu, ini akan membuat kita goyah. Akan sulit buat kita. Mestinya kita yang bisa membuat gol ke gawang Arab dulu untuk bisa menghidupkan lagi motivasi pemain-pemain menghadapi Arab. Saya pikir itu yang harus dilakukan oleh STY. Nah, sekarang kan kita menunggu, Bang Grep. Taktik skema macam apa yang akan ditampilkan oleh STY menghadapi Arab? Apakah bermain dengan 3-4-3 lagi untuk mengubah ketika kita ditekan akan turun 2 back untuk membuat kita jadi 5 karena Verdong di kiri dan Sandy Walsh, karena kan Kevin Dix sudah balik ya. Jadi pasti hanya ada Sandy Walsh di kanan. Nah, semua tergantung dari STY untuk bisa merespon taktik 4-1-4-1 yang akan ditampilkan kemarin. Tapi tidak akan sama. Renard tidak akan mengubah apa yang dilakukan di Australia, dan nanti malam akan menghadapi
Indonesia. Nah, itu yang harus dipahami oleh STY. Betul. Karena punya kekuatan. Apalagi pada saat menghadapi pertandingan penting malam nanti, ini kita harus kehilangan Kevin Dix gitu, yang tadi malam tiba-tiba menyatakan pulang. Balik. Nah, ini gimana kekuatan kita jadi? Ya, saya mengharapkan bahwa memang Kevin Dix bisa bermain, tapi ya dengan kondisi cedera kan sulit untuk dipaksakan, takut akan lebih merembet. Tapi apapun itu, ya tanpa Kevin Dix, dengan ada Kevin Dix, kita kan harus menang. Jadi tema judulnya kita harus menang. Karena hanya dengan kemenangan itu akan membuat kita lebih hidup, lebih bagus untuk menatap pertandingan yang akan datang. Tinggal sekarang kalau bermain dengan lebih terbuka, tentunya dia harus bisa mengembalikan dengan Eliano. Banyak yang menginginkan Eliano bisa tampil. Ya, jangan lagi dia tidak ada di GSP. Ini yang akan banyak mengundang pertanyaan orang. Betul. Ya, kalau dia ada di kanan, kemudian ada Rafael, kemudian ada Ragnar di depan, kan akan lebih bagus. Atau buat saya bermain dengan 5 gelandang aja, Bang Greg. 5 gelandang. 5 gelandang dengan 4 back flat. Misalnya Sandi di kanan, Verdong di kiri. Ya. Back flat itu Rido bersama dengan Jai Ises. Nah, 5 kenapa kuat? Karena Arab kan bagus di gelandang. Semua mereka punya 5 gelandang yang baik sekali kalau saya lihat bermain lawan Australia. Sehingga kalau 5 gelandang itu ada, kan bisa mendorong bisa menarik Eliano atau Yakob lah, bisa bermain dari kanan kan di sini. Ragnar bisa ada di kiri. Nah, 3 gelandang yang kuat kita adalah Tom Hae, kembalinya Ivar Jenner yang ada, atau salah satu memilih di situ. Apakah Jordi dimainkan di gelandang bertahan atau dengan Nathan Cho yang tetap. Kan ini kuat kalau bermain dengan 3 ini untuk membendung gelandang-gelandang dari Arab Saudi yang baik. Jadi itu yang harus dilakukan menurut saya. Tapi kan semua berpulang ke STY. Kalau dia ingin dengan 3-4-3 karena dia anggap sudah bagus, terserah dia yang bermain, dia yang bertanggung jawab. Baik. Gitu. Sebelumnya kita jeda dulu, pembicaraan kita semakin seru. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Mirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama pengamat sepak bola, kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak tanyakan pada pagi hari ini kepada fans Timnas Indonesia yang sedang olahraga pagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dengan siapa? Lutfi. Lutfi. Ya. Pak, lagi olahraga nih, Pak ya? Betul, lagi olahraga. Pak, bagaimana Pak melihat malam nanti Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi? Bagaimana melihat peluang Timnas Indonesia sendiri untuk meraih kemenangan di kandang sendiri? Ya, kalau bicara peluang sih, peluang pasti ada ya. Tapi kalau menurut saya, ini pertandingan yang sangat menentukan untuk membuka harapan Indonesia bisa tetap berbicara untuk bisa ikut ke Piala Dunia atau minimal putaran ke berikutnya nanti ya, peringkat 4. Jadi melawan Saudi Arabia ini, kalau menurut saya tiada kata lain kita harus mengambil 3 poin. Ya, karena dengan harapan yang paling memungkinkan kalau menurut saya lawan Saudi Arabia, kemudian nanti kita lawan Bahrain dan lawan Cina.